yang lewat ini kita di dalam sana parkirnya. Sekarang udah sini pun kalau udah surut itu langsung tanahnya di situ. Ya, yang suruh abang siapa? Abang nggak tahu kok itu kerja kan. Nah, ini tadi yang gaji abang siapa kan itu. Kalau dengan pemerintahan kita udah sampaikan juga bang. Cuma gimana ya bang ya, kita rakyat kecil nih bang ya. Kayak kita sampaikan karena nggak ditanggapi juga bang. Wah, ikan dan air seperti nelayan dan pesisir, mereka memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Kota Batam secara geografis berada di sisi barat Indonesia, perbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia di Selat Malaka. Saat ini, Batam sedang gencar melakukan pembangunan ke arah kota metropolitan. Tapi, tidak bisa dipungkiri, pembangunan Batam memberikan dampak kepada sisi lain masyarakatnya, terutama nelayan pesisir. Kalau dulu kita nelayan, kalau cari sekilo 2 kilo udah nggak susah bang. Sekarang nih agak susah bang, mulai terasa ada pembangunan ini. Hasil tangkapan nelayan berkurang karena kerusakan lingkungan pesisir. Salah satunya, hilangnya mangrove di pesisir Pulau Batam. BBM tak naik aja lah susah. Kalau BBM naik apa lagi lah. Cuma pasrah aja lah kita, mau ngomong pada siapa. Biasanya satu drigian itu kan 180. Sekarang udah 240. Pendapatan tahu gitu-gitu aja lah. Cuma Indonesia ini tak apalah, Indonesia ada kelaparan. Kalau yang penting kita mau kerja. Pulau Batam memiliki kekayaan pohon mangrove yang melimpah. Berbagai jenis hutan mangrove terdapat di kota dengan julukan Bandar Dunia Madani. Namun mangrove terus mengalami deforestasi, terutama di Pulau Batam. Data satelit Nusantara Atlas menunjukkan 60% mangrove hilang di Pulau Batam sejak tahun 1990. Awalnya, hutan mangrove 5.873 hektar. Sekarang hanya tersisa 2.395 hektar. Tahu lagi nih kemana nih penghasilan ini, apa entah lari ke tempat lain lagi atau apa. Pertama, bagaimana penghasilan kita berkurang itu, kalau untuk sekitar ini udah susah itu, kita harus keluar juga ke sana. Makin jauh juga kan, makin banyak juga minyak dimakan. Berbagai faktor menjadi penyebab hilangnya mangrove di Batam, mulai dari akibat pembangunan waduk, pembangunan perumahan, pembangunan industri, reklamasi, hingga bisnis arang bakau. Semakin parah, semakin ramai. Ramai nelayan. Ramai nelayan kan? Dapat 1 kilo pun kita lumayan sekarang ini, iya. Kalau dapat 1 kilo itu mencari udang, oke lah. Lumayan lah. Dalam sebuah penelitian, penyebab hilangnya hutan mangrove 90% diakibatkan ulah manusia. Penyebab paling banyak di sektor pembangunan perumahan dan industri. Yang paling besar perubahan mangrove itu adalah disebabkan banyak hal, ya, pembangunan, baik itu oleh swasta, baik itu pemerintah, kemudian pembukaan perumahan untuk masyarakat, kemudian pembukaan tambak, terus kemudian ada lagi adalah untuk arang bako, ya, jadi kita cukup banyak serangan. Pada sungai itu dulu paling dalam. Dia kan, maaf, ini kan di sini kan ada di dalam sungai ini Pak. Ini ada yang nimbun. Di sini, yang arus, yang ini yang parit besar itu nih, yang parit besar itu. Di sini kan ada pelabuhan, depannya ada pelabuhan. Jadi yang ini dia motong kan, harus dia motong sini. Kalau ini kan tak bisa keluar lama-lama yang ini. Rupanya pas dangkal. Akar Bumi Indonesia setidaknya sudah melaporkan 22 kerusakan lingkungan yang terjadi di Kota Batam. 50% kerusakan berada di hutan mangrove. Bahkan, kerusakan penimbunan mangrove juga disebabkan oleh pembangunan sekolah negeri di Batam. Kasus sekolah ini masuk dalam advokasi Akar Bumi. Ditemukan pembangunan sekolah membabat mangrove yang berada di kawasan hutan lindung.
kita melaporkan itu udah 1 tahun, bahkan tanggapan dari pihak terkait aja belum ada untuk cross check lokasi ini seperti apa, jelasnya seperti apa, kawasan apa, ini belum ada. Ini adalah salah satu lokasi kerusakan hutan mangrove yang terjadi di kawasan Sagulung, Kota Batam. Mangrove ini ditimbun untuk kebutuhan perumahan. Kerusakan ini dilaporkan oleh organisasi aktivis lingkungan Akar Bumi Indonesia pada tahun 2021. Tetapi laporan ini tidak digubris hingga sekarang. Bahkan penimbunan mangrove tetap berlanjut. Ya, nah bicara tentang mangrove di Kota Batam, kita akan bicara tentang beberapa instansi. Ya, ada kewenangan masing-masing di sini. Kita harus sama-sama urai ini. Ya, ada KLHK, ada kemudian Kementerian Perikanan dan Kelautan KKP, kemudian ada Menko Marves, Maritim dan Investasi, kemudian ada lagi adalah BRGM yang berdasarkan peraturan Presiden nomor 120 tahun 2020 tentang pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Terus kemudian masih ada BW Batam, masih ada DLHK, masih ada Pemko Batam. Dan jangan lupa masih ada masyarakat di sini yang secara sejarah, secara alamiah selalu ada di sana. Maka kami selalu itu bicarakan bahwa ikan dan air seperti nelayan dan pesisir, mereka memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Nah, ini yang harus kita cermati. Dosen Kelautan Universitas Maritim Raja Ali Haji mengatakan keberadaan hutan mangrove sangat penting untuk daerah kepulauan seperti Batam. Selain menjadi pendukung kehidupan biota laut, kawasan ini berfungsi sebagai penahan erosi dan intrusi air laut. Kawasan mangrove juga pencegah kenaikan air laut akibat pemanasan global. Mangrove di Batam ini sudah pulau utama ya, sudah sangat kritis. Dan itu kita tidak bisa melihat gini, apa konsekuensi dari kehilangan itu? Tidak hanya karbon gitu ya. Kalau cuma karbon misalnya dengan memberikan syarat ketika dibuka, ketika Anda menghilangkan mangrove, Anda harus mengganti ya nggak, di satu lokasi yang sama dengan yang Anda hilangkan. Oke, tapi itu tidak akan mengembalikan situasi alami yang pernah ada. Iya kan? Mungkin ketika diganti, oke, emang untuk dari sisi karbon bisa, tapi dulu yang biota yang hilang, ikan yang hilang, tidak serta-merta ada. Kalau saya sih cenderungnya ya jangan diganggu gitu mangrove. Karena mangrove itu juga salah satu tempat nursery ground-nya ikan. Jadi tidak hanya karbon. Dia juga menyumbang salah satu ekosistem mangrove itu penyumbang nutrien ke terumbu karang dengan lamun. Jadi ketika suatu ekosistem itu lengkap, ada mangrove, ada lamun, ada karang, maka dia ada konektivitas di mana saling tukar ini. Ada fungsi-fungsi masing-masing yang saling melengkapi gitu. Ya. Mangrove ke lamun dari serasa. Serasa itu jadi pupuk. Selain ke lamun, buat lamun jadi nutrien. Itu buat ikan juga jadi makanan karena dari situ tumbuh pito, tumbuh zoo di makanan ikan. Dari situ dia ujungnya ke karang, dari karang ujungnya ke ikan, ke stok ikan. Jadi ekosistem itu kan rantai ya. Jadi kalau satu hilang, nggak seimbang lagi. Konsekuensinya salah satu di rantai itu akan hilang, beberapa akan hilang rantai itu. Kenapa kasus SMK 9 itu harus diselesaikan dengan cara yang baik? Ya, karena ketika hutan lindung diokupasi untuk sekolahan, itu nanti dalam tata cara administrasi aset negara itu akan tumpang tindih. Ya, di satu sisi lahan ini punya KLHK, di satu sisi lahan ini menjadi milik Dinas Pendidikan. Itu juga akan repot nanti dari pihak instansi terkait. Jadi upaya kita kan mau memperbaiki sistem administrasi biar betul nanti. Ya, bukan kami anti pembangunan atau kami menghalangi proses peningkatan kecerdasan bangsa. Tapi mencerdaskan bangsa juga harus melalui cara-cara yang cerdas. Ya, itu yang kami pesankan dengan pembangunan yang merusak lingkungan yang telah terjadi.
Kenapa kita hentikan di sini? Masalahnya banyak kecacatan mengenai perizinan dan AMDAL. Dengan struktur kondisi tanah yang di sini itu notabene adalah kawasan mangrove, jadi untuk pembangunannya di sini tidak terlalu memperhatikan mengenai dampak lingkungan. Jadi sekarang bisa kita tengok mengenai pembangunannya sendiri, terus permukaan tanahnya banyak turun, akhirnya bangunannya banyak yang pecah-pecah lantainya. Kalau pelanggaran perizinannya kan di sini pertama mungkin AMDAL, AMDALnya belum ada di sini pembangunan. Ya buktinya kalau ada AMDALnya nggak mungkin lah bangunannya sampai retak-retak gitu kan. Jadi pembangunan di Kota Batam itu suka-suka aja, siapa ya udah suka-suka aja kan itu. Kan nggak ada perhatian. Harusnya di sini diperhatikan kondisi topografi di sini itu seperti apa, berapa mdpl dari permukaan air laut. Ketika ditimbun 1 meter dari permukaan air laut, itu kan resikonya mungkin 5 tahun 10 tahun kan bisa tenggelam. Apalagi penurunan permukaan air, tanah itu setiap tahun turun sekitar 2 cm, sedangkan air laut setiap tahun naik 1 cm. Mana bisa ngejar kita, wong di sini turun, di sini naik. Ini sekarang air pasang, belum pasang tinggi aja udah segini. Kalau pasang tinggi ini rata air. Tetap melaut aja. Untung rugi belakangan. Mana berhemat lagi, orang penghasilan tak ada. Apa mau dihematkan lagi? Setahun yang lewat ini kita di dalam sana parkiran. Nampak. Sekarang udah sini pun kalau udah surut itu langsung tanah aja dari situ. Rencana di mana? Ini mau dijual sampan. Sampai mau jual sampan. Nah, ini aja lantaran minyak tak susah, ini tak pakai ini. Kalau dulu kan kita masih bisa untuk biaya anak sekolah apa semua kan. Sekarang aja untuk dimakan aja kurang. Ini menarik memang di Batam, berkurangnya mangrove, bertambahnya daratan karena reklamasi. Jadi mangrove hilang, tetap daratannya tumbuh. Ada beberapa dampak ke depannya kalau Pulau Batam itu kita simulasikan akan kehilangan ekosistem mangrove di sepanjang garis pantai ya, daerah pesisir tersebut. Satu tentunya adalah terjadinya erosi daripada batas antara darat dan laut tentu akan umumnya akan semakin menghilang, berkurang itu. Yang kedua adalah ekosistem yang ada di depannya, dalam hal ini ekosistem karang dan lamun juga akan sangat terganggu karena tadi ada fungsi konektivitas lintas ekosistem ya, di mana mangrove berfungsi menangkap lumpur sehingga daerah karang nanti bisa lebih jernih ya. Demikian juga sebagai suplai nutrien bagi ekosistem karang sehingga umumnya kalau daerah-daerah yang memiliki ekosistemnya komplit tadi ya, 3-4 ekosistem, 3 lah minimal ya, karang, lamun dan mangrove, ini akan menjadikan keanekaragaman hayati ya, biota di dalamnya semakin tinggi seperti itu. Global bioecoregion adalah bentangan alam global, bahwa Anda tidak bisa membangun tempat Anda suka-suka ya, bahkan negara tidak bisa membangun suatu hal tanpa memikirkan dampak dan lingkungan. Konsekuensi pembangunan adalah kebutuhan akan ruang. Ya, makanya proses halalisasi dalam hal ini adalah syarat-syarat aturan di dalam pembangunan itu harus terpenuhi unsur-unsurnya. Karena hanya itu dengan AMDAL itu halalisasinya prosesnya akan berlangsung dengan baik atau meminimalis dampak-dampak lingkungan. Nah, biasanya pembangunan-pembangunan yang tidak ada analisa dampak dan lingkungan atau kajian lingkungan strategis itu yang berefek ya. Nah, di situ jelas sekali bahwa apakah boleh kita melakukan reklamasi ataupun mungkin menghilangkan mangrove? Boleh, dengan catatan. Catatannya adalah dengan melalui proses-proses yang benar. Ya, karena memang reklamasi dimungkinkan
Ya, tapi dengan prosedur yang memang ketat karena memang itu bukan hanya menyangkut ekosistem, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan hanya menyangkut hajat hidup orang baik, tapi juga mengenai tentang geopolitik. Itulah kenapa negara sekarang begitu perhatian dengan mangrove ya dari dulu sebenarnya ya, dari tahun 2012 itu ya. Karena memang mangrove adalah bagian daripada geopolitik di mana mangrove adalah tanaman yang melindungi pulau, sehingga jika pulau itu tidak dilindungi mangrove, kemudian pulau hilang, maka batas negara kita akan berkurang. Kita bisa ambil contoh di Pulau Putri ya, itu sudah kita sama-sama lihat bagaimana abrasi telah menghilangkan sebagian besar pulau dan memperkecil daerah daerah Indonesia ya. Itu yang terjadi di pulau. Ya kalau sekali turun itu modalnya tak kurang lah dari lebih kurang lah 30.000 bensin dengan umpan. Tapi yang kita dapatkan nggak sampai segitu. Iya, nah, cuma dipikir tadi 1 ekor pun tidak. 1 ekor pun tidak, mana ada modal kita. Rugi. Kembali modal. Ya kita, di sini ada bantuan, tapi itulah kita nak main kelompok, nunggu nak main tahun. Nggak sampai. Tak sampai Kadang-kadang iya kalau kita dapat, kadang-kadang tidak dapat. Kadang-kadang ada yang meninggal tak dapat. Itu 1 tahun itu belum tentu keluar untuk kita kelompok kita ini. Tanya deh nih sudah berapa bulan, berapa tahun? Ini sudah dia tergantung dari kita RT RW kita inilah di sini. Ngurus Yang pengurus. Macam kami apa? Kalau Kami terima aja apa yang ada kan. Apa adanya. Dapat sikit. Tak dapat apa boleh buat. Ya, pandai-pandai kita lah ngatur. Itu aja. Sebab ya, saya pikir karena kalau saya tidak pandai ngatur, lampu mau dibayar, air mau dibayar, belum belanja kita sehari-hari di rumah. Belum anak kita sekolah, untuk belanja pergi, nah, minyak juga lagi kan. Untuk kita ke laut ya. Iya, pandai-pandai saya lah yang ngatur bagaimana namanya ekonomi. Apa lewat? Yang penting saya tak akan putus asa, yang penting saya tetap berusaha bagaimana. Macam mana lagi ya, Daeng? Iya. Kita terima aja apa yang ada. Macam kami ini tak tahu kemana kami nak ngomong. Paksa jalan aja lah hidup. Kalau dengan pemerintahan kita udah sampaikan juga Bang. Cuma gimana ya Bang ya? Kita rakyat kecil nih Bang ya. Kan kita sampaikan kadang nggak ditanggapi juga Bang. Kemarin kita udah buat kelompok Bang di sini, udah banyak kelompok ya. Kalau bantuan sih kebanyakan udah dapat Bang. Bantuan seperti mesin kan. Cuma kita masalah pencarian aja sebenarnya Bang, ya susah. Walaupun ada mesin tapi carinya susah. Kita mau pergi jauh sekarang terkendala pada minyak Bang. Itu pertama. Biasa kita beli 20.000 udah pergi jauh kan. Udah pergi dekat Momoy sana kan, termasuk jauh lah di sini. Biasa kita cari dekat-dekat sini aja kan. Sekarang 20.000 udah nggak sampai lagi di sana Bang. Mau 40.000. Kalau sananya kita dapat sekilo atau 2 kilo udang. Kalau setengah kilo Bang, habis di ongkos saja Bang. Harapan saya sih pada pemerintah, khususnya untuk nelayan ya Bang ya. Khususnya untuk nelayan ini, gimana lah bisa bantu nelayan ya Bang. Dengan kondisi nelayan yang begitu susah sekarang ini. Saya mohonlah kepada pemerintah agar bisa bantu nelayan supaya nelayan ini seperti biasa aja Bang. Ya kan, misalnya minyak diturunkan atau apa. Setidaknya bantuan untuk nelayan untuk minyak adalah di sini Bang. Karena kita nelayan pinggiran mungkin Bang ya. Mungkin nelayan subsidi untuk luar ya besar-besar aja kan. Iya. Gak ada. Kalau berhenti sih enggak kayaknya Bang. Walaupun setengah kilo kita kerja gitu, kebutuhan kita juga kan. Tanpa nelayan Bang kita susah juga hidup. Penting bisa makan. Iya, yang penting untuk bisa makan hari ini, ya seterusnya itu ya. Payah juga lah, kalau nelayan ini tak bisa target. Mungkin satu hari ada 20.000, satu hari 1 juta pun ada, tak bisa dia. Bisa 20.000. Nah, bisa 1 juta, tak bisa dia. Cuman kalau untuk misalnya lauknya tetap lepas, ya.
Kayaknya kalau aku nggak ada lah, gitu-gitu aja lah. Pemerintah lah lebih tahu. Jadi terus lebih harapan begini. Terus tadi kasih harapan lagi, dia sudah tahu. Mau atau tidak. Pasrah aja gitu. Pasrah aja lah. Kadang dia ambil fotokopi KTP, dia ambil fotokopi kakak untuk ini, oke lah, ikutlah. Tapi kita dapat Hasilnya tak ada. Jadi kita bawa fotokopi kakak KTP, itu banyak lah. Orang ini ambil kan, jalan aja lah untuk kebaikan. Tunggu aja sampai kapan itu ada hasil. Baik BLT apa semua itu jangan mimpi lah kan. nggak bantu lah dia. Tak apalah, kita bisa kerja kan. Mungkin orang lain lebih susah daripada kita anggap gitu aja lah. Dari data Cita Satelit Sentinel-2 tadi, memang terlihat bahwa kalau di Pulau Utama Batam tuh mangrovenya udah sangat-sangat jauh ini ya, dibanding dengan pulau-pulau sekitarnya. Sangat jauh jumlah tutupannya dibanding pulau-pulau yang ada di sekitarnya pulau-pulau. Jadi secara umum tutupan mangrove di Batam itu banyaknya di pulau-pulau di luar Pulau Utama Batam. Dan bisa kita lihat yang padat pun banyaknya di pulau-pulau yang di luar Pulau Utama. Kenapa? Karena faktor manusia. Artinya kan faktor antropogenik di Pulau Batam itu memang sangat tinggi ya. Misalnya pengembangan industri, terutama perumahan ya, dengan melakukan misalnya reklamasi ya. Dari Cita Satelit juga tadi saya lihat hanya di beberapa daerah seperti Sagulung ya yang masih ada padat di situ, yang lainnya sama sekali bisa dikatakan sangat jarang atau kosong. Karena terkonversi menjadi beberapa daerah industri, daerah Kabil sampai daerah yang belakangnya tuh yang belakang Batam tuh itu banyaknya perumahan gitu kan. Nah, artinya itu bisa teridentifikasi bahwa tekanan antropogenik di Pulau Utama Batam ini udah jauh mengurangi tingkat kepadatan atau keberadaan mangrove di Pulau Utama Batam yang ini. Artinya dilema memang ya, ada kepentingan kita membangun daerah. Tapi ingat juga, eksistensi pulau-pulau kecil kayak di Kepri, itu salah satunya kan dari vegetasi. Kita menghilangkan dia, itu juga mengancam eksistensi kita loh. Iya kan? Kita menghilangkan karang, lamun, mangrove untuk kepentingan kita mencari meningkatkan ekonomi. Tapi dia juga sebenarnya bom waktu yang akan mengancam eksistensi kita. Pulau, iya kan? Mungkin semakin berkurang. Ketika ada pengelolaan laut bisa terendam kan. Bang dari perusahaan? Enggak, saya orang pekerja bang. Kerja nimbun? Iya. Ini perusahaannya dari mana? Itulah yang nggak tahu bang. Loh, abang nggak tahu kok ikut bekerja kan? Nah, itu tadi yang gaji abang siapa kan itu? Itu kan orang kantor, makanya saya tanya orang abang dari mana, dari media kan? Dari media. Ini itu. Nama abangnya Pak? Pan. Ada pihak perusahaan ada di sini Bang? Ini Bang mau bikin apa Bang, perumahan? Yang apa ini? Kata orang bukan perumahan apa ya, macam perumahan juga lah. Ini apa namanya bang? Jadi tugas kita tidak, bang. Apa? Saya mengapakan lori ini ya bang, tanah apa? Ini yang kerja saya kan? Ya. Ini lagi jalan aja, lihat mangrove. Dan lihat paku. Ada ini kan, ada pengerjaan kan. PT-nya nggak tahu Bang? Tahu deh bang. Berarti kita ngantar pasir ke sini aja? Iya. Berapa luasnya di sana Bang? Jalan katanya. Hektar. Iya. Tapi Ini udah berapa hektar? Ya ini lagi ya bang. Ini masih banyak? Nggak ada lagi bang. Ini terakhir? Ada nomor PT-nya nggak ya? Nomor orang PT? Oke bang. Wah, saya tahu sih karena tapi kalau tadi abang berurusan sama orang marketing, nah baru kan. Marketingnya? Itulah mana saya tahu, saya kan orang pekerja bang. Iya itu saya. Iya. Atau gini, ada yang suruh abang siapa gitu? Mana? Yang suruh abang? Enggak, saya kan istilahnya kan kerja duduk mengapa juga. Ya, di bawah. Iya, pengawas gitu kan, saya ngurus semua kan. Berarti yang punya ini
yang mengendalikan ini kita. Untuk sementara, Batam belum akan tenggelam. Yang ada baru abrasi karena penimbunan hutan mangrove di pesisir yang menyengsarakan nelayan seperti Amin, Ganip, dan Saparudin.